Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Prawita Megatama. Saya Naila Ufilatul. Di sini kami akan menjelaskan mengenai isu sosial dalam sistem informasi manajemen. Selamat menyaksikan. Ngapain sih Mas? Sibuk banget. Enggak. Cuman biasa scroll Instagram. Instagram? Apa Instagramnya? Nana nggak punya Instagram? Naila punya Instagram, tapi kan nggak tahu Instagramnya Mas Ega apa kan? Wah, masa sih? Iyalah, dikasih tahu dong. Boleh. Coba dong aku. Instagram Mas Ega. Oke, Instagramku. Kasih tahu lah ke teman-teman biar teman-teman juga pada nge-follow gitu kan. Boleh. Follow ya. Namanya @gamaega. Yaudah, follow juga. Iya Mas, dong. Follow back Mas. Naila Siap. ada story. Siap. Oke. Mas, tapi kok Instagramnya Mas Ega di private sih? Kan jadi kalau belum di follow back Mas Ega aku nggak bisa gitu nge-kepo Mas Ega. Oh iya. Kalau Instagram pasti aku private. Aku nggak private sih. Kenapa sih Mas kalau di private? Emang privacy itu pentingnya apa dan privasi itu apa sih? Aduh, kalau privacy buat aku sih penting ya. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, orang-orang bisa mengakses informasi dengan sangat mudah. Jadi privacy itu sangat penting. Sangat penting ya? Sangat penting sekali. Padahal Instagram aku kan nggak di privacy ya. Jadi ya udah. Kebetulan banget ngomong-ngomong privacy, di tema kita ini kita juga berbicara tentang privacy. Iya. Mau tahu lebih jauh? Mau Oke, dong. aku bacain ya. Oke lah. Jadi di buku, privacy itu tuntutan individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau campur tangan individu atau organisasi lain termasuk negara. Berarti Jadi memang bersikap gitu ya. benar banget. Privasi itu. Iya. Itu dari buku. Itu dari buku. Kalau dari kita kan di Indonesia ya. Iya. Jadi aku iseng-iseng buka KBBI gitu-gitu kan. Mantep deh. Ternyata hampir mirip. Intinya sama. Jadi privacy itu menurut KBBI, Di sini ya. Di sini. Di sini. privacy itu kebebasan, keleluasaan pribadi. Jadi kan intinya sama. Jadi Kebebasan dan keleluasaan pribadi. iya, Privasi guys. intinya pribadi kita Ini tentang pribadi kita. nggak bisa dibatasi dan dicampuri. Oleh orang lain. Bener banget, asli. Bagus juga nih temanya. Privacy, private secret bersifat rahasia. Apalagi di era internet seperti sekarang ini yang wah luar biasa banget sih. Bahaya ya. Iya, bener banget. Ada media-media sosial kayak Instagram, Twitter, Facebook gitu-gitu. Privacy kalau aku pribadi sih penting sih, menurutku penting. Ngomong-ngomong mengenai privacy nih ya kan Mas ya. Di sini teknologi internet itu menimbulkan tantangan baru untuk perlindungan privasi terhadap individu. Betul. Nah, di sini informasi yang dikirim melalui jaringan ini tuh dapat melewati banyak sistem komputer sebelum mencapai tujuan akhirnya. Jadi setiap kita membuka suatu website Ya betul. kayak kita tuh tiba-tiba nanti ada iklan muncul. Bener. Ada cookies. Cookies. Kue. Iya kue. Enggak, bukan Nah, di sini kue. bukan kue ya, Di sini guys. bukan kue. Apa itu ya? Iya. Cookie. Oke. Pas banget nih di materi kita nih kita bahas nih tentang Iya, cookies. cookie. Aku bacain ya. Boleh ya. Jadi di buku ini dijelasin, cookies itu adalah file kecil yang disimpan pada hard drive komputer ketika seorang pengguna mengunjungi situs web tertentu. Cookies ini mengenali piranti lunak, menjelajah web pengunjung, dan melacak pengunjung ke situs web tersebut. Jadi cookies ini tahu ya siapa yang masuk gitu kan, mengenai informasi siapa yang masuk itu. Mungkin dari email kita gitu kan ya. Iya benar. Yang mengunjungi situs-situs tertentu gitu kan. Kayak kita misalnya di akademia.edu itu kan kita kayak disuruh sign in dulu kan, iya. terus kita masukin data, kayak email gitu-gitu kan, nama terus email. Nah di situ kan nanti di sistem itu dia akan menyimpan data kita, bentuknya masih file kecil sih. Nah terus itu untuk memudahkan kita untuk mengakses benar. Jadi kita nggak perlu login ulang.
Jadi mengingat kembali kan di situ. bener. Fungsinya cookie adalah mengingat kembali. Bener. Mengingat kembali, maksudnya mengingat kembali itu kayak yang menyimpan informasi ketika kita bener. sign in gitu. Intinya informasi kita disimpan di situ. Benar. Terus nih Mas, kalau kan ya kita setiap masuk mungkin di Akademi Edu ya, kita informasi mengenai diri kita diserap lah di situ. Yups. Diingatlah oleh si cookie ini, kemudian kalau kita menyetujui diingatlah di web. Nah, cara menghindari agar data kita itu aman, diri kita itu aman, itu seperti apa? Jadi intinya mengamankan data kita ya. Iya, tips menghindari pencurian data digital istilahnya. Caranya sih gampang ya, apalagi di zaman-zaman sekarang ini. Usahakan misalnya kalau kita login di alamat di website yang kita rasa penting kayak transaksi keuangan gitu-gitu, jangan gunakan wifi publik, artinya wifi yang umum kayak di kafe-kafe gitu. Usahain jangan menggunakan wifi itu untuk kayak transaksi gitu-gitu. Nanti dengan adanya cookie itu kan nanti menyimpan data. Di situ nanti bisa memunculkan kemungkinan untuk menyimpan data nggak sih, kayak wifi bisa kan, akses apa saja di situ bisa nanti bisa dilacak kan. Iya, bisa dilacak. Makanya ketika kita masuk ke wifi ya, itu tuh kita di situ ngapain aja tuh kita terlihat gitu loh. Bener. Mungkin dengan kita melakukan transaksi keuangan atau dan lain sebagainya, data kita juga akan masuk di situ gitu kan ya Mas. Benar. Jadi cara menghindari tentang pencurian data ini salah satunya dengan jangan menggunakan wifi umum ya, menggunakan wifi umum ketika kita mau melakukan suatu transaksi kayak benar. Pakailah paket data guys. Kemudian ada lagi bisa dengan menginstal aplikasi antivirus dan malware gitu-gitu. Jadi data kita nggak korup atau error gitu. Itu salah satu perlindungan data yang umum sih. Soalnya kan biasanya kayak di laptop komputer itu kan biasanya udah diinstal dari software dari, misalnya kita beli laptop gitu kan. Biasanya nanti install aplikasi itu dari tokonya udah dikasih antivirus gitu-gitu. Antivirus biasanya udah sama anti malware gitu sih. Udah umum banget sih. Ya biar aman ya Mas. Iya bener, biar aman. Siapa sih yang mau datanya tersebar gitu, bocor gitu. Apalagi zaman sekarang kan banyak sekali kejahatan gitu. Kejahatan di bidang cyber, dunia maya gitu, banyak banget. Jangan kesana dulu deh Mas kayaknya. Oh iya, nanti kita jelasin. Jangan nanti kita jelasin. Oke. Karena masih panjang kayaknya perjalanan kita nih. Panjang banget. Ya Allah. Oke. Ngomong-ngomong, bentar ya. Minum dulu lah. Oke. Udah habis nih. Sponsor. Ingat nggak sih kasus yang kemarin sempat viral? Kasus apa Mas? Indo Warkop itu loh, yang ada warkopi yang gitu. Dia kayak menyamai ya? Iya. Apa ya? Plagiat atau niru gitu nggak sih itu? Kayak. Iya. Itu sempat viral sih. Viral banget itu Mas plagiatannya. Masuk di podcastnya ada di Corbuzier. Iya. Masuk di podcastnya Om Ded kan. Asli. Itu kalau kita membahas itu berarti kita membahas mengenai hak atas kekayaan intelektual atau yang disebut dengan haki. Apa sih hak itu, Nay? Haki ya. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Jadi itu kita mempunyai hak itu. Kalau di tema kita kali ini apa aja sih yang dibahas di haki? Ya benar. Di haki, di tema haki itu kita membahas mengenai hak cipta, kemudian hak paten, dan juga ada yang namanya rahasia dagang. Iya, bener. Lupa ya. Mohon maaf. Oke. Apa sih hak cipta tuh? Kalau hak cipta di sini ya definisinya, saya bacakan dulu nggak apa-apa ya.
Apa Baca dong. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan ini diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kayak gitu, Mas. Benar banget sih. Jadi di sini idenya ya. Iya, kalau kita berbicara tentang hak cipta, kita berbicara tentang idenya. Jadi apa ya? Siapa yang Ciptaannya. mencetuskan pertama Benar. kali ide itu? Terus apa? Nggak cuman sampai di situ dong, apa? Iya dong. Nanti bisa di ini ya, apa kayak di ya zaman sekarang kan banyak banget ya kasus-kasus gitu. Iya. Kayak ada plagiat gitu-gitu. Itu pelanggaran hak cipta itu. Nah, contoh-contoh pelanggaran hak cipta nih. Nah, Kasus ada apa yang aja kayak gitu kan. benar. Ini yang pertama nih yang akan saya sebutkan. Pertama ini udah awam kita lakukan. Apa Apa itu? tuh, Mas? Tuh. Menyalin tulisan orang dengan sengaja. Kita tidak menyebutkan sumbernya nih, plagiasi kan. Yoi. Itu kita melanggar hak cipta sebenarnya. Kemudian yang ada lagi kayak kita download lagu dari website yang nggak resmi. Nah itu setelah kita download kemudian kita menyebarluaskannya, itu juga termasuk pelanggaran hak cipta. Mau ada lagi nggak? Apa? Suka drakor nggak? Dari mana aksesnya? Dikirimin temen sih, cari aman. Kalau kalian nih yang suka drakor kan, Downloadnya dari mana? downloadnya dari mana? Tuh, downloadnya dari mana? Telegram? Telegram. Nah, itu tuh pelanggaran hak cipta udah Telegram tuh ya. Dari kita masuk Telegram, Download. kita nge-search tentang film apa itu, Hmm. kita nonton di situ, udah pelanggaran hak cipta. Karena nggak di situs resminya. Iya, karena tidak di situs resminya. Apalagi sekarang ada di misal di series-series Indonesia banyak banget kan selama Covid ini Indonesia menayangkan banyak banget series yang ada di Indonesia. Nah, biasanya kalau Indonesia kan ada di BTV kayak gitu kan. Tapi mereka Netflix gitu kan. Netflix. Tapi itu legal. Nah, yang nggak legalnya nonton di sejenis. Telegram kayak gitu-gitu. Oke, benar. Masuk Telegram, search judulnya apa, Benar, tonton di situ. Wah, parah sih itu sih. Itu sudah melanggar hak cipta banget. Kemudian selain hak cipta apa lagi sih? Hak paten kan tadi ya. Oke, hak paten. Apa sih hak paten tuh? Nay? Hak paten itu hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Aku Inventor, invensi. Pasti mau tanya itu ya. Aku asing banget dengan kata-kata invensi, inventor. Apa sih? Coba jelasin. Inventor. Inventor itu seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama ini melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Kalau inventor itu orangnya. Kalau Kemudian invensi? kalau invensi adalah ide inventor. Kalau inventor orangnya, Invensi idenya. Oke. Gitu. Terus selain hak paten nih Mas, apa lagi coba? Hah? Setelah hak paten? Iya. Oh, rahasia dagang. Rahasia dagang. Gimana tuh konsepnya rahasia dagang? Jadi di sini dijelasin rahasia dagang itu adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis. Kemudian dia mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik dari rahasia dagang itu sendiri. Jadi kayak kita misalnya, aku kerja di suatu perusahaan, terus di perusahaan itu membahas sesuatu yang apa ya, bersifat rahasia. Kemudian aku menceritakan itu ke halayak ramai, ke orang lain atau ke ke perusahaan lain atau kayak ke gitu-gitu kompetitornya. Nah, itu udah masuk di pelanggaran Pelanggaran rahasia rahasia dagang. dagang. Betul. Gampang sih ya. Iya sih. Kemudian apa lagi sih?
ngomong mengenai kita harus bijak dalam sistem informasi manajemen, itu di situ kita kualitas sistem yang baik itu seperti apa? Sebelum itu aku mau tanya dulu deh, kualitas sistem itu apa sih? Kualitas sistem ya. Kualitas sistem. Kualitas sistem nih kayak buku itu kemampuan atau performa sistem dalam menyediakan informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ini dilansir menurut Dillon dan McLean di tahun 1992. Kemudian Itu kualitas sistem. Nah, setelah di tahu sini, kualitas sistem, itu ada 3 sumber kinerja sistem yang buruk. kenapa sih nggak yang baik aja? Nah, kalau ini kita bicara yang buruk, berarti kalau kita harus mengetahui yang baik, berarti kita gampangnya cara yang buruk aja. Karena mengulik-ngulik kesalahan orang lain itu sangat Lebih mudah gampang daripada kita membicarakan kebaikan orang lain, betul tidak? Betul sekali. Ada apa aja sih, Nay? Yang pertama di sumber utama kinerja sistem yang buruk itu ada bug dan juga kesalahan perangkat lunak. Terus yang kedua ada kegagalan perangkat keras atau fasilitas yang disebabkan oleh penyebab alami atau lainnya. Kemudian yang ketiga ada kualitas data input yang buruk. Ini kan dari sistem kinerja yang buruk ya. Nah, kalau kinerja sistem yang baik itu yang apa? Ya yang bukan dari 3 ini gitu loh. Gampangannya seperti itu. Dan kalau kita berbicara sistem, pasti kita membicarakan kualitas data ya, karena tidak lepas dari suatu sistem itu nggak lepas dari kualitas data yang baik. Menurut Naila, kualitas data itu apa sih? Kualitas data di sini adalah level data yang menyatakan data tersebut ini akurat, lengkap, komplit, timely, update, konsisten, sesuai dengan semua kebutuhan peraturan bisnis dan juga relevan, seperti itu. Jadi ini data-data ini tuh bersifat yang dari segi datanya itu harus akurat, kemudian lengkap, dan juga untuk timingnya itu update gitu datanya. Jadi datanya itu bukan melulu itu terus gitu, di tahun itu terus gitu. Jadi ada terupdate, data terupdate. Itu kualitas data yang baik. Bicara mengenai sistem, bicara mengenai data, pasti ada salahnya dong. Iya, pasti ada kesalahan sistemnya. Kayak kalau apa ya, kasus-kasus ini kemarin juga lagi Booming ya? Apa hot nih? issues banget sih tentang kebocoran NIK di sistem vaksin itu kan. Dari Peduli Lindungi itu sempat kasusnya NIK-nya Pak Jokowi itu kan bocor. Sempat bocor itu. Kemudian ada lagi BPJS. data BPJS itu sempat juga bocor kan. Bocor juga di situ. Bisa dibayangin di dalam data itu ada NIK, ada nama lengkap, kemudian ada alamat, ada nomor telepon, ada data keluarga, email, semuanya di situ. ya kan? Bocor seperti itu gimana coba? Itu bisa bahaya banget kan, apalagi untuk orang-orang yang punya niat tertentu kan sangat mudah sekali Dan untuk sebenarnya melacak. Kebocoran data itu kan mungkin disalahkan ya, dilakukan oleh seseorang internal dari suatu itu. Tapi kan dinilai dalam keseluruhan. Jadi citra dari misal kayak kasusnya BPJS kemarin itu, anggap saja itu ada kesalahan dari oknum-oknum tertentu atau individu-individu tertentu, tapi kan dia membawa nama besar BPJS Kesehatan. Dan itu merugikan satu negara kan, karena kesalahan satu oknum kayak gitu. Pasti citranya pun citranya jatuh dalam pandangan masyarakat pasti. Kemudian bagaimana sih sistem informasi itu mempengaruhi apa ya? Ya, mempengaruhi kehidupan. Pastinya dong, sistem informasi itu pasti berdampak di kehidupan kita sehari-hari ya kan? Bener kan? Apalagi sekarang kita hampir semua bidang itu kita menggunakan teknologi. Bener. Di bidang sistem informasi, ya kan?
untuk siapapun. Hampir semua sih. Bukan semua ya, hampir semua. Mungkin bisa kita katakan hampir semua. Kita sudah seperti sekarang ini kita sudah bisa gitu. Semuanya kita bisa mengakses sistem informasi tersebut gitu kan. Sistem informasi juga ini sih Mai, dia itu bisa menyeimbangkan kekuatan. Kekuatan dari mana ke mana, Mas? Di sini kita berbicara di regulasi pemerintah ya. Jadi kayak apalagi di era sekarang ini kan udah nggak zaman lagi tuh kekuasaan tersentral. Jadi udah menyebar sih. Kalau dulu kan masih kita regulasi pemerintah udah tersentral kan. Juga dari pemerintahan ada perubahan untuk otonomi daerah, kemudian dan itu didukung dengan sistem informasi dong yang ya pastinya dong. Untuk kasus-kasus seperti sekarang ini banyak banget kasus-kasus yang terjadi di masyarakat itu bisa diangkat karena sistem informasi tadi. Iya, karena kita juga sudah bisa ya, kita sudah bisa secara individu itu kita bisa mungkin di isu sosial tuh seperti apa gitu mengenai tentang pemerintahan itu sendiri kan. Kita bisa mengangkat isunya itu. Blow up. Jadi semua orang bisa tahu seperti kasus-kasus kekerasan di suatu daerah, kemudian ada kasus penyelundupan, kemudian diekspos, kemudian ditangkap oleh pemerintah, kemudian maksudnya ditangkap, informasinya ditangkap, ditampung, kemudian dieksekusi. Kayak masyarakat itu bisa memonitor pemerintahan secara menyeluruh. Jadi nggak cuman orang-orang yang di deket-deket sama pemerintahan itu bisa mengetahui, bisa protes, bisa apa enggak ya, kita semua baik dari kita jauh sekalipun, dari kita di mana sekalipun, kita tuh bisa kayak gitu mengangkat mengenai apa yang telah terjadi seperti itu. Jadi itu kayak meratakan semuanya gitu ya Mas ya. Benar. Itu sih yang kita tangkap dari menyeimbangkan kekuatan itu ya dalam sistem informasi ya. Benar. Oke, kemudian yang kedua ada kecepatan perubahan dalam sistem informasi. Ini ada menyinggung mengenai mengurangi waktu respon terhadap kompetisi. Benar. Menarik nih, adanya sistem informasi di sini ada kecepatan perubahan. Benar. Yang terus ada mengurangi waktu respons terhadap kompetisi. Maksudnya di sini adalah ketika kita sudah adanya sistem informasi ini, di situ kita bisa semuanya ya, kita dari sisi individu ini kalau kita mau melakukan suatu bisnis atau apa, dari sisi pebisnisnya kita bisa berkompetisi dalam waktu itu gitu. Jadi yang bukan pasal tradisional begitu, kompetisinya kan kayak kalau di tradisional kayak rambat ya, karena kompetisi di tradisional seperti itu kita menunggu nanti konsumennya yang datang seperti apa kayak gitu. Tapi kalau dengan adanya sistem informasi seperti ini tuh jadi mengurangi waktu respons mereka itu dari sisi pebisnis. Nah kalau dari sisi kita sendiri misal sebagai konsumen kayak gimana? Jadinya mengurangi waktu respon dalam hal ini tuh kita kalau misalkan mau membeli sesuatu membeli sesuatu itu kita tidak perlu bersusah payah untuk datang ke tempatnya langsung, karena kita harus tinggal klik bayar sampai gitu. Apalagi dengan penggunaan sistem informasi sekarang ini kan apa-apa udah pakai aplikasi, apa-apa udah pakai sistem. Jadi apalagi dengan aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp itu kan ada WhatsApp bisnis, kemudian Instagram bisnis, kemudian Facebook juga untuk bisnis, itu udah TikTok sekarang juga untuk bisnis. Bener, semuanya udah gampang banget. Kadang disinggung juga kan Bapak Rektor aja kan yang memasarkan UMY aja TikTokan gitu. Makanya sekarang itu semua sosial media emang
Bener. bisnis sih ranahnya gitu. Kita harus pinter-pinter beradaptasi dengan teknologi dan sistem informasi. Itu batas antara pekerjaan, kemudian kekeluargaan, Mhm. dan juga kenyamanan. Bener banget. Itu tuh, jadi kalau misalnya dulu sebelum ada sistem informasi nih ya gitu, itu kalau kita bekerja atau kuliah gitulah, bekerja ya di office gitu, Kita datang ya. datang 8 jam kan dalam Bener, sehari gitu. bener. Terus habis itu setelah itu kita pulang, datanglah ke rumah. Rumah itu berarti udah family time gitu dong. Bener. Gitu kan. Udah jelas ya batasnya ya. Udah jelas batasnya. Kerja 8 jam, pulang sama keluarga. Time, nyaman Bener, dong kayak bener, gitu kan. bener. Nah, Kalau dengan sekarang adanya sistem informasi kayak gini itu kayak yang abu-abu ya. iya, Abu-abu ya, apalagi ada sejenis aplikasi seperti Zoom, Zoom, Google Meet, Google Meet, kemudian Teams, nah gitu, bener. gitu kan. Itu. Apalagi semasa pandemi kita kemarin banyak banget yang kerja WFH tuh, work from home. Nah, Jadi itu kegiatan kekeluargaan antara kegiatan kekeluargaan dan dengan kegiatan pekerjaan itu campur ya. campur gitu loh. Jadi tidak bisa ada batas-batasnya yang jelas antara kerja mana, di keluarga mana gitu. mengerjakannya sekaligus dan berbarengan. Iya. Kadang di waktu liburan juga tiba-tiba ada panggilan Meeting. kayak gitu-gitu kan. Hari gitu. nggak kenal hari, Mm-mm. nggak ada apa ya. Kalau kita jam kerja seperti biasa tradisional gitu kan, Iya. ada office hours. Kalau ini nggak ada office hours ya. Jadi semuanya dihitung kerja. Informasi itu juga selain membantu kita, ternyata bisa membuat kita ya ketergantungan terhadap sistem informasi. Dan Iya, itu juga betul. kayak kita menjadi rentan rapuh, Aduh rapuh banget saya. Pusing, saya pusing. Saya kayak kerupuk disiram air langsung melempem. nyusut. Kayak kita tuh terlalu tergantung dengan sistem informasi. Jadi bukan seandainya sih, faktanya karena kita terlalu bergantung dengan sistem informasi, ketika terjadi masalah atau trouble gitu-gitu kan, Iya. terus kita nggak ada persiapan, gimana dong? Kayak misalnya kita pakai suatu sistem, trouble tuh error, terus datanya hilang. Wow, Karena kita itu sangat tergantung di situ. Makanya itu rentan banget sih. itu rentan banget. Itu rentan banget. Kita ketergantungan kayak misalnya contoh kecilnya nih. Kita di WhatsApp ya mungkin. Kita memiliki suatu kita di WhatsApp di privasi masing-masing sih ya. Ya, Kita menyimpan file di situ, misal ada suatu Benar. grup yang sudah tidak terpakai misalnya nih. Nah, kita menyimpan tugas di situ, file apa di situ. Kan kita tidak mikir ke depan nih gimana kalau nantinya WhatsApp kita terblokir. benar. Nah, file kita hilang semua dong kayak gitu. Jadi kita udah ketergantungan, kita menyimpan di situ kan ibaratnya. Jadi tiba-tiba filenya kita hilang, rentan dong, bahaya juga Benar. kan gitu. Apalagi kalau komputer kita kena virus, Nah itu, data semua di komputer, data semua di komputer, kena virus, hilang. mau skripsi mau tesis, Wah itu, udah. kita lupa nyimpen Galau, serius, udah di galau. penyimpanan cloud atau kita lupa nyimpen di drive gitu-gitu, tiba-tiba laptop kena virus semuanya blank, Blank, habis. Dan kita simpen di penyimpanan seperti cloud atau drive itu juga belum tentu aman, belum tentu. Siapa tahu nanti cloudnya dibobol orang. karena kejahatan di mana-mana kan. Nah, kayak benar. gitu. Wah, ini cocok banget nih ngomongin kejahatan sama penyalahgunaan nih. Aduh. Ini pas banget nih. Kalau menurut Naila, kejahatan komputer itu seperti apa sih? Kejahatan komputer ya. Kejahatan komputer itu. Kita berbicara memang kejahatan di sistem informasi ya. Cuman kan sistem informasi itu di sini kita medianya tuh kayak komputer gitu loh. Jadi kejahatannya itu menggunakan komputer. Itu apa sih sebenarnya? Kejahatan komputer ini seperti kayak yang cybercrime kayak gitu-gitu Mas. Tindakan ilegal ya menggunakan komputer. Tindakan ilegal menggunakan komputer atau melawan sistem komputer Iya benar sekali. tanpa izin ya, Tanpa izin dengan maksud tertentu. Contohnya apa sih, Nay?
contoh ya, peretasan, hacking, terus ada carding, ada menyebarkan konten ilegal, phishing, defacing, banyak ya, cyberbullying, banyak banget kejahatan komputer tuh. Terus itu kejahatan ya? Kejahatan. Kalau penyalahgunaan komputer atau computer abuse adalah tindakan menggunakan komputer yang mungkin legal tapi dianggap tidak beretika. Kalau penyalahgunaan komputer itu menggunakan komputer mungkin legal tapi tidak beretika. Spam. Cek email Anda. Nah, itu banyak spamnya tuh pasti. Kemudian mesti di situ ada iklan-iklan dari yang berlangganan Traveloka, itu mesti ada iklan dari Traveloka, kemudian ada lagi iklan-iklan dari Agoda, kemudian Shopee, kemudian banyak pasti di email. Wah, banyak banget sih. Itu spam sih. Itu penyalahgunaan komputer, spamming untuk gitu. Itu tuh maksudnya sebenarnya ngiklan sih. Ngiklan tapi via email. Jadi mereka nyepam. Jadi spam itu kalau dalam bahasa ilmiahnya atau di buku ini juga dijelasin, spam itu adalah email sampah sebuah organisasi atau individu yang dikirim ke khalayak massal pengguna internet ya, yang tidak menunjukkan minat pada produk atau layanan yang dipasarkan. Jadi semua orang bleng, langsung dung. Jadi mereka nggak riset ke pasar dulu tujuan orangnya itu enggak. Ya, jadi langsung gitu ya. Langsung semuanya dikirimin email, dikirimin spam gitu. Kita butuh namanya keadilan dalam mengakses. Jadi setiap kalangan dari masyarakat itu bisa mendapatkan akses sistem informasi yang sama. Nggak ada tuh beda kasta, beda apa enggak. Kita semua udah sama. Kita semua udah sama, udah bisa sama-sama mengakses informasi, sistem informasi seperti itu. Jadi ya itu, kita udah adil, udah bisa mengakses kayak gitu. Bener sih, nggak kenal ini siapa, semuanya udah bisa mengakses. Terus untuk bahasan yang terakhir, ini terkait apa ya, yang juga hangat sekarang itu kesehatan sih. Kalau kita menggunakan sesuatu itu berlebihan, kita menggunakan sesuatu yang berlebihan, mesti ada dampak di kesehatan. Apalagi ini berkaitan di sini erat kaitannya dengan komputer. Sistem informasi yang kita bahas ini berkaitan eratnya dengan komputer. Nah, ini bagi teman-teman yang bukan mungkin selain komputer juga laptop ya. Iya. Sama sih. Komputer, laptop sama ya. Komputer, laptop, maksudnya, PC dan sejenisnya gitu maksudnya. Maksudnya tidak hanya komputer dalam arti komputer dan sejenisnya. Komputer dan sejenisnya kayak gitu. Untuk media dalam mengakses sistem informasi itu kan kita nggak mesti komputer ya. Iya. Laptop juga bisa. Ini kita juga menggunakan laptop. Handphone juga bisa. Bener banget. Tablet, semuanya. Pokoknya berkaitan dengan sistem informasi. Tapi di sini yang kita bahas yang berkaitan dengan komputer. Apa aja sih resiko atau dampaknya menggunakannya secara berlebihan? Ketika kita menggunakan komputer di depan komputer secara berlebihan dalam artinya berjam-jam kita nggak lepas dari depan layar komputer ya, misal 8 jam itu jam kerja, itu bisa lebih. Nah kayak gitu. Nah ini mungkin yang saya rasakan saat ini mungkin efek dari ini nih Mas. Iya, punggung sih kalau aku. Punggung. Aku sih kalau pusing sih sekarang. Aku punggung, kemudian punggung kalau terlalu lama. Kalau kita menggunakan PC atau laptop komputer itu ya, biasanya kan duduk kan, kayak gini ya. Atau duduk menggunakan kursi ataupun lesehan kan. Yang pertama kali sakit tuh punggung sih. Punggung. Iya. Apalagi kita jarang gerak, kemudian kayak gini, sangat fokus. Kayak gitu kan. Selain punggung, mata sih, perih sih. Mata. Dan kita tuh benar-benar yang ketika kita menatap layar seperti ini berterus-terusan kan maksudnya kita lelah juga kan kayak gitu. Benar. Jadi ada kalanya kita memang harus kayak
istirahatkan sejenak, gimana mata kita supaya bisa rileks lagi seperti itu. Mata, punggung, pusing sih radiasi ini. Ya. Karena radiasi komputer ini akan menyebabkan pusing, sakit kepala seperti itu. Benar sih. Dan sekarang juga banyak sih kayak untuk misalnya mata itu di dalam laptop atau komputer tuh ada kayak sejenis settingan untuk menjaga mata kita biar nggak sakit itu. Iya. Itu kayak bisa kita redupin kayak gitu Atau di sini namanya apa? Coba saya lihat. apa tuh istilah aslinya ya? Night light. Gitu. Jadi dia untuk Mode malam. dia itu bisa mengurangi efek dari radiasi cahaya biru. Jadi disetting untuk khusus kita membaca. Gak cuman itu sih, ada juga sekarang yang banyak banget nih kacamata anti radiasi. Nah, Itu juga membantu banget sih buat teman-teman yang kesehariannya erat dengan komputer atau PC berkaitan dengan layar gitu-gitu, itu bisa mengurangi. Kemudian untuk yang misalnya punggung nih suka kadang sakit, usahain 2 jam atau 3 jam kita break, kemudian rehat, gerak-gerak lah, maksudnya buat atau sekedar ngambil minum lah. Nih minumnya udah habis nih. Ke dapur ngambil minum sambil jalan-jalan gitu, digerakin badannya biar nggak terlalu kaku. nanti lanjut lagi. Bener banget. Atau breaknya sholat kan, dengan wudhu kemudian bisa jadi seger, mata juga jadi seger gitu-gitu. Kemudian bisa juga sih, ada juga yang sampai stres gitu loh. Iya. Beban sih itu, mungkin intervensi dari beban kerjaan juga sih dia. Kerjaan sih itu sih masuknya sih. Resiko ke dia harus ngejar deadline gitu-gitu. Tapi memang penggunaan yang terlalu lama tuh memang ada kaitannya dengan stres juga sih. Stres dan juga depresi ya kan. Kadang juga susah tidur. Karena susah tidur juga karena masih kebayang-bayang kerjaan belum selesai gitu. Gak cuman PC sih, HP juga naik. HP juga. Kita juga mau tidur kayak gini kan. Bener banget sih. Tidur kayak gini. Bener banget. Tidur pun kayak gini. Ngecek HP, matiin alarm. Nah itu. Bangun tidur tuh bukan apa yang dicari, HP mana ya kan? Itu. Jadi buat temen-temen, bijak-bijaklah untuk menggunakan sistem informasi. Ya enggak? Baik menggunakan komputer, efek dari kesehatannya, kemudian menggunakan menggunakan media sosial nih, apalagi yang sekarang ini, berbijaklah dalam menggunakan media sosial. Iya. Apalagi untuk mengomentari sesuatu. Harus berhati-hati ya. Bener, semuanya kan udah ada regulasinya. Kemudian buat temen-temen juga harus lebih menghargai tentang hak cipta ya. Apalagi ide itu mahal sih ya. Ide itu mahal ya. Dan sangat penting untuk dijaga. Mahal Jadi sih. jangan pernah mencuri ide. Bener sih. Hargailah mereka yang memiliki ide tersebut. Masih. Seru ya Mas ya kita kalau Asli. belajar seperti ini tuh. Sebenarnya aku pengen banget sih tatap muka gitu kan. Kita Biar kemarin juga sudah ngobrol-ngobrol. tatap muka sekali doang ya. Ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Tapi kemarin bukan sistem informasi manajemen ya kita. Adalah Pak Winnie. Oke. Untuk ke depan. Teman-teman ya, semoga kita besok bisa tatap muka. Oke. Segini aja kali ya Nay, ngobrol-ngobrol Iya, kita udah tentang cukup ya, udah lama sekali Mas. banyak asli. Aduh, maaf Oke. ya. Terima kasih untuk teman-teman Terima dan kasih. Pak Winnie yang sudah menyaksikan video ini. Kita tutup ya. Iya, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.